dari nabi-nabi, ya, sebelum Jesus Christ, Yesus Mashiach datang ke dunia ini, bahwa sudah terjadi ada kekuatan sihir, ya, kekuatan pedukunan dan sebagainya, yang sama-sama kita lihat dalam cerita Bible ini, bahwa nyata-nyata dalam pandangan manusia punya kekuatan. Salah satu contoh, bagaimana Firaun menunjukkan kebolehannya lewat ahli-ahli sihirnya, mantra-mantranya, untuk mau mengalahkan bahwa kekuatan yang daripada Tuhan. Katakanlah waktu Musa melemparkan tongkatnya menjadi ular, ya, itu sering kita dengar. Musa melemparkan tongkatnya menjadi ular, tertawalah Firaun melihat hal itu. Itu cerita lama katanya. Disuruhlah ahli sihirnya melemparkan juga tongkatnya, dan tongkat ini juga menjadi ular, lebih daripada satu tongkat. Ceritanya singkatnya, ular Musa menelan ular-ular daripada ahli sihir itu. Dan nyata kita lihat bahwa kekuatan ahli sihir itu dikalahkan oleh kekuatan Tuhan yang ditunjukkan oleh Nabi Musa. Saya mau katakan kepada kita lewat cerita tadi di medsos, bahwa ada tukang cuci WC, ya, memakai alat itu dan mendapatkan harta karun di suatu danau kecil, dan dalam tempat, katakanlah tempayan itu berisi lempengan-lempengan emas tua yang bertuliskan tulisan Arab katanya. Yang di total, saya ulangi sekali lagi, kalau saya tidak salah 50M, dia minta 50% sama dia dan negara 50%. Saya teringat kepada Mazmur 91. Boleh saudara buka, dan pernah juga saya bawa khutbah saya Mazmur 91 ini. Ya. Di sini ada 16 ayat, ya. 16 ayat ini apabila kita baca sungguh-sungguh, ya, luar biasa. Dan kalau bisa kita renungkan ini tanpa dibaca lagi, lebih luar biasa lagi, ya. Apa dikatakan di situ? Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Tuhanku yang kupercayai. Sungguh dialah yang melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya dia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Terus kesetiaannya adalah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut lagi terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang busuk. Terus apa dikatakan lagi? Walau 1.000 orang reba di sisimu dan 10.000 reba di sebelah kananmu, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhanlah, ialah tempat perlindunganmu, dan yang maha kuasa engkau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan pernah menimpamu lagi. Terus, dan tulah tidak pernah akan mendekati kepada kemahmu. Sebab malaikatnya disuruh menjaga engkau di setiap jalanmu, dan mereka akan menatang engkau dengan tangannya, supaya kakimu tidak terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan engkau langkahi, anak singa dan ular naga akan engkau injak. Terus, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya
sebab dia mendengar suaraku. Apabila ia berseru, aku akan menjawabnya. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang usia akan kukenyangkan dia, dan dengan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang datang daripada. Ini menjawab daripada kesaksian daripada ibu-ibu pencuci WC. Ya, saudara mau pakai kesaksian daripada Mazmur Daud ini, pengakuan daripada Raja Daud, apakah kesaksian daripada orang-orang yang sudah mendapatkan rezeki dengan memakai jampi-jampi? Ini persoalannya. Saya berhubungan dengan roh-roh jahat sudah sering, enggak sekali dua kali, ya. Dan berbicara dalam bahasa manusia pun bisa kok mereka itu. Bisa. Melalui orang yang kesurupan dia ngomong. Bahkan menentang saya pun dalam pelayanan dia ngomong dalam bahasa, ya, yang saya mengerti. Yang pasti ada kok itu. Dan Tuhan menempatkan di dunia ini sampai dia datang nanti untuk menggoda, ya, manusia itu agar sama seperti mereka. Karena mereka itu sudah dijadikan menjadi penggoda dan pendakwa. Ya, dialah jaksa penuntut umum yang mendakwa kita nanti. Ya, bahwa kita juga katanya sama seperti mereka. Ya, didakwa, ya. Itulah raja pembohong. Ya. Jadi mereka ini mencoba memberikan kemakmuran, bahkan keselamatan. Dan pernah saya singgung dari pertama manusia jatuh ke dalam dosa, akibat ulah mereka ini, lihat buahnya itu begitu enak dimakan. Nanti setelah kau makan, nanti kau mengetahui rahasia daripada Ilahi, Elohim, penciptamu. Dan engkau akan mengetahui semuanya. Bahkan engkau akan sama seperti dia. Dan engkau tidak akan tunduk lagi kepadanya, tetapi engkau berkuasa sama seperti dia. Begitulah kira-kira omongan si iblis itu. Iblis penggoda. Dan nyatanya nenek moyang kita itu jatuh dalam rayuan itu, sehingga lewat si perempuan itu, ya, dimakanlah buah terlarang yang tidak bisa dimakan di tengah-tengah Taman Eden. Dan setelah dia makan, diberikan juga lah kepada si Adam, laki-laki itu. Dan mengetahui mereka sudah jatuh dalam dosa dan ketakutan, cemas, bimbang, ragu, apapun yang terjadi sama dirinya sudah ketakutan dan sembunyi. Dia kira dia sembunyi di semak-semak, dan kemanapun lari dia di bawah batu pun Tuhan tahu. Hai Hawa, di mana kau? Lari dia. Hai Adam, di mana kau? Dia lari. Tidak akan bisa lari dalam pandangan Tuhan, dalam hati Tuhan sendiri. Dia maha mengetahui di mana manusia atau ciptaannya itu. Dan akhirnya apa? Dikatakanlah kepada si Adam, kenapa kau makan buah itu? Wanita yang kau berikan itulah yang menyuruhku memberikan buah itu kepadaku, sehingga aku makan. Ya, semacam dia protes kepada Tuhan. Kenapa kau berikan dia sama aku sehingga aku menurut kata-katanya? Benarkah demikian Hawa? Engkaukah memberikan kepadamu, kepada laki-laki yang ada pasanganmu itu? Ular itu yang membujuk aku. Ular itu yang merayu aku, sehingga aku memakannya. Nah, satu sama lain saling mencari kesalahan orang lain, tidak memikirkan atau mengakui kesalahannya sendiri. Kita tahu pertama Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, Tuhan Elohim itu adalah setia dan adil, sehingga ia mengampuni segala dosamu dan menyucikan segala kesalahan. Nah, dan saya ingatkan lagi khutbah saya terakhir juga itu, saya ingatkan dalam Yesaya 1 ayat 8. Sekalipun merah seperti buah kerbiji, seperti kain kesumba,
akan putih seperti salju dan bulu domba. Dosa yang kita buat itu. Jadi luar biasa. Merah dan putih suatu warna yang bertolak belakang. Artinya apa? Tidak ada dosa yang tidak terampuni. Jika kita mau mengaku dan minta pengampunan. Tinggal persoalannya. Setelah kita tergoda dengan iblis akan perbuatan-perbuatan dunia ini yang memang dapat memberikan kepada kita kekayaan, dapat memberikan kita kecantikan, dapat memberikan kita apa yang kita perlu, tetapi apa? Itu sebatas di dunia ini. Sebatas di dunia ini yang pada akhirnya membawa kita kepada kematian. Kenapa sampai kematian? Karena dunia tidak akan pernah memberikan keselamatan. Coba duduk di sini. Kita berdoa. Tuhan berkati dia. Engkau menyertai dia dimanapun berada. Ampuni segala dosa dan terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat ya. Tuhan berkati. Jadi demikianlah manusia itu jika memang mau kembali kepada Sang Pencipta, bahwa dia akan mendapatkan keselamatan untuk selama-lamanya. Mana yang saudara perlukan di dunia ini? Hidup yang sementara ini, harta yang sementara ini, tetapi engkau akan berakhir dan engkau tidak selamat. Biar seluruh dunia ini kau miliki, namun kalau engkau tidak mendapatkan keselamatan, apalah artinya? Ya, ini diingatkan selalu oleh Rasul Paulus, ya. Selalu diingatkan kepada orang-orang yang tergiur dengan kehidupan dunia ini. Apalagi keselamatan kita akan peroleh harus sama seperti dia. Coba, saya jangan dulu berbicara tentang Yeshua Mashiach Yesus Kristus itu. Saya bicara dulu tentang Yohanes Pembaptis lah dulu, yang membaptis dia, ya, secara manusia membaptis dia, membaptis dengan air. Ya. Cobalah, apa salahnya dia menegur, ya, bahwa kaisar waktu itu salah Herodes memperistrikan, ya, saudara perempuannya, istri daripada Titus, saudara laki-lakinya. Ya, kenapa kau ambil istri dari saudaramu laki-laki? Itu sudah melanggar hukum daripada orang Israel. Namun apa? Bencilah, ya, Herodes, apalagi Heroditas, ya, istri yang dinikahinya itu, yang dikawininya itu, sehingga dipenjarakanlah Yohanes Pembaptis gara-gara itu. Dan setelah itu, apa yang dikatakan pada saat anaknya perempuan menari-nari? Mintalah apapun, separuh dari kerajaanku pun akan kuberikan kepadamu, ya, karena aku menyukakan tari-tarianmu. Dia meminta kepada ibunya, apalah yang ku minta, karena separuh dari kerajaan pun akan dikasih kepadaku. Cukuplah kepala Yohanes Pembaptis. Bikin di talam, sehingga kau bikin tari-tarianmu untuk membawa kepala Yohanes Pembaptis. Bukan harta, bukan benda, bukan apapun, tetapi kebencianlah yang diminta. Kebencian, ya. Ini kebencian ini adalah dosa. Ya, benci, dengki, iri. Nah, ini dosa ini, luar biasa ini. Ya, kalau kita baca nanti pertama Korintus 13, ada 13 ayat itu item-item daripada kasih itu ada di situ semua. Iri, dengki, benci, ya. Inilah yang membuat manusia jatuh dalam dosa dan tidak akan berkembang dalam mata pencarian, dalam pekerjaan, baik dia seorang petani, seorang pedagang, seorang apapun, tidak akan pernah Tuhan memberkati kalau ada rasa benci kepada sesama manusia, ya. Jadi jangan kita pelihara rasa benci itu, apalagi kepada kita sama-sama saudara seiman, ya.
Kalau Kristen tidak ada membedakan saudara seiman atau tidak seiman. Ya, dan Tuhan Yesus tidak akan pernah berbicara membeda-bedakan itu. Tetapi kepada sesama manusia, karena hukum yang terutama yang kedua dikatakan apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak dikatakan saudara seimanmu, tidak. Ya, tidak ada itu. Ya, satu gerejamu dan sebagainya. Ya, atau satu keturunanmu dan sebagainya. Tetapi sesama manusia. Jadi tidak banyak khotbah saya ya mengingatkan kita bagaimana seorang wanita ya tukang cuci toilet katanya saya pun tidak tahu ya sedang menikmati kekayaan dengan memakai jimat-jimat itu yang harganya 900.000 rupiah dan setiap orang membelinya akan dipotong 50%. Dia akan membayar yang 50% itu karena dia sudah mendapatkan keuntungan daripada memakai jimat-jimat itu. Jadi saudara pilih mana? Cari nanti di medsos, cari dia, saya lupa itu, bisa nanti dicari di Google atau di YouTube. Wanita yang mendadak kaya, mungkin ada muncul itu. Ya, wanita mendadak kaya di Indonesia, saya yakin muncul itu. Ya, canggih sekarang ini. Ya, jadi kalau ada waktu nanti cari itu, ada namanya. Ya, suaminya pun ganteng, black dan sebagainya. Ya, dan inilah yang diperhadapkan kepada saudara. Apakah saudara tetap menerima dia atau menyangkal dia? Mengikut dia atau menyangkal dia? Menyangkal dia saudara bisa mendapatkan dunia ini. Ya, sama seperti tatkala dia puasa 40 hari 40 malam. Lihatlah sekelilingmu, kata iblis kepada Yesus HaMashiach, Jesus Christ. Semuanya ini akan kuberikan kepadamu jika engkau menyembahku. Tetapi apa jawabnya? Ada tertulis bahwa hanya Elohim Bapa di sorga pencipta langit dan bumi lah yang patut disembah. Hanya karena dia adalah El Echad, Elohim Echad, Tuhan yang Maha Esa. Dan Tuhan yang El Shaddai, Tuhan yang Maha Kuasa. Dan Tuhan yang El Gibor, Tuhan yang perkasa, El Elyon yang Maha Tinggi. Dan dia adalah El Sebaot yang menciptakan segala sesuatunya. Jadi jangankan yang dilihat Tuhan Yesus pada saat itu, kota Yerusalem dan sebagainya, seluruh dunia dan sorga pun milik dia. Akan dimilikinya sebagai manusia pada saat itu. Jadi kita jangan lupa, dia diuji, dicobai oleh iblis sebagai dia seorang manusia yang menang dalam pencobaan itu. Saudara dan saya akan datang pencobaan-pencobaan yang datang kepada kita. Ya, hari-hari yang lewat, tahun-tahun yang lewat, hari ini, besok dan selama-lamanya, pencobaan tidak akan pernah berhenti. Yakobus 1 ada 8 ayat di situ. Yakobus 1, 8 ayat di situ masalah pencobaan. Saudara-saudara dikatakan demikian. Saudara-saudara, apabila saudara didatangkan berbagai-bagai pencobaan, berbahagialah engkau bahwa itu menjadikan ujian iman kepadamu, dan ujian imanmu engkau akan tahan uji. Akibat tahan uji engkau akan mendapatkan ya buah-buah yang matang, yang engkau tidak akan merasa kekurangan sesuatu apapun. Ya, ada 8 ayat di situ, dan ayat yang terakhir, ayat yang ke-8. Orang yang mendua hatinya tidak akan pernah tenang hidupnya. Saudara mau mendua hati, iblis dan Elohim, tidak akan pernah tenang hidupnya. Ada saudara saya pendeta dan dukun. Ya, pendeta dan dukun. Dia sudah meninggal, pendeta dan dukun. Betul-betul dukun. Ya, bisa terbang dibikin alat-alat ya, termasuk kalau zaman dulu itu apa? Andalu itu. Apa itu namanya? Tumbukan apa, ubi, terbang dibikin ya. Itu terkenal di kota Cana. Itu masih saudara saya, opung saya. Dia pendeta juga. Jadi saya percaya bahwa kalau dia mendua hatinya, ya, bagaimana dia memegang iblis dan Elohim. Ya,
saya tidak pernah bisa tahu tipe seperti ini. Kalau pendeta atau misionari evangelis atau hamba Tuhan apapun istilah dia, gelar dia, kalau jatuh ke dalam dosa, ya bisa-bisa saja jatuh ke dalam dosa. Tetapi kalau memakai dua kuasa, berkuasa dalam dirinya, saya yakin tidak akan pernah tenang hidupnya. Saudara sendiri masa lajang kita dulu, ya pacaran 2 orang aja udah pening kita, ya. Sebentar ke sana, sebentar ke sini, sebentar ke sana, sebentar ke sini. Belum lagi merasa ketakutan dan sebagainya. Ya, terlepas daripada sampai sekarang ini masih ada orang beristri lebih dari 1, ya dialah itu. Ya kalau dia bisa membagi cintanya betul-betul, ya dialah itu. Tetapi kalau kita mengatakan mendua hati, tidak akan pernah tenang hidupmu. Berikanlah hatimu kepada Elohim atau iblis. Nah, karena itu saudaraku, kembali masalah jampi-jampi dan apa tadi, benda-benda yang memberikan kekuatan, kekayaan dan apapun kepadamu dan hormat dan sebagainya, saudara pakai mana? Seperti kesaksian Raja Daud kah? Atau kesaksian daripada berbagai-bagai orang yang percaya kepada kekuatan roh-roh jahat ini. Jadi kembalikan kepada dirimu, kembalikan kepada diriku, apakah kita mau menderita sama seperti dia yang tidak bersalah, yang berkuasa atas segala sesuatu, yang memiliki segala sesuatu, tapi mau dia dinyatakan bersalah dan mau menerima hinaan, cercaan, bahkan telah mati di kayu salib demi umat manusia, demi keselamatan umat manusia. Karena ini saudara, sekali lagi saya katakan, tanpa saudara seperti benih yang dipendam busuk, tidak akan pernah benih itu tumbuh. Tidak akan pernah tumbuh. Dia harus busuk dipendam, dia baru bisa tumbuh dan berbuah lagi. Inilah sering dikatakan nyanyian kita dalam buku nyanyian rohani, ya, harus busuk dipendam agar hidup dan berbuah kembali. Demikian firman Tuhan yang bisa kita renungkan dari saya. Berbahagialah orang yang mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mereka seperti rumah yang didirikan di atas batu karang yang teguh, karena mereka mendengar, merenungkan dan melaksanakannya. Tetapi kalau orang mendengar, membaca, tidak melaksanakannya, mereka seperti mendirikan rumah di atas pasir yang tidak beralas. Pada saat hujan angin datang, seketika itu juga rubuhlah rumah itu, karena mereka hanya mendengar, membaca tanpa merenungkan dan melakukan apa yang Tuhan mau. Terpujilah nama Tuhan. Amin.